Selamat datang di video materi pertemuan ke-14, yang dimana di sini kita bakal melanjutkan dari materi minggu lalu. Kalau di minggu lalu kan kita udah bahas tentang dasar-dasar fuzzy logic, tentang pengertian, konsep dan lain sebagainya. Dan untuk video ini kita bakal bahas tentang implementasi ke codingan. Jadi di sini kita, ya seperti biasa, kita bakal pakai Python untuk uh, tahapan dari codingan implementasi fuzzy logic sendiri. Yang pertama-tama itu ada import library. Untuk import di sini kita cuma butuh import numpy sama matplotlib. Numpy ini ya kayak cuma buat buat ya hitungan matematika kayak biasa lah. Terus matplotlib untuk nampilin output berupa grafiknya. Terus lanjut ke fungsi keanggotaan fuzzy. Di fungsi ini, di sini kan untuk fuzzy, harusnya kalian udah tahu kalau kalian nonton video minggu lalu. Nah, di sini kan ada 3 jenis lah pokoknya. Ada yang turun, naik, sama yang di tengah, yang worm ini. Jadi di sini kita buat ada 3: def, linear down, linear up, sama triangle. Untuk masing-masing ya, contoh aja X ini untuk input yang bakal kita masukin nanti. Terus A, B, A ini untuk batas bawah, B ini batas atas. Kayak gitu. Karena kan kalau di sini dia misalnya untuk contoh ini yang cold kan dia ada bawah sama atas, ada mentoknya. Nah, itu untuk triangle kan dia ada 3 di worm ini, dia ada bawah, naik, terus turun lagi. Itu contohnya. Mungkin itu ya. Terus ada ini batasnya 0,1. Kalau di fuzzy kan emang batasnya itu cuma dari 0 sampai 1. Semakin dia masuk, semakin tinggi nilainya, maka dia semakin masuk ke kategori tersebut. Terus lanjut aja ke ya linear up, kurang lebih sama. Terus triangle di sini ada tambahan ABC, dimana kalau ya ABC itu 3 titik segitiga fuzzy. A itu titik awal, B itu puncak, C itu titik akhir. Terus jadi intinya untuk dari bagian ini, fungsinya tuh untuk dia itu adalah cara untuk melakukan fazifikasi, yaitu mengubah nilai crisp menjadi derajat keanggotaan fuzzy dalam rentang 0 sampai 1. Lanjut aja. Ini kita sekarang masuk ke fungsi utama dari fuzzy Tsukamoto, fuzzy logic. Kita langsung aja. Di sini saya udah buat codingannya biar untuk memotong durasi video, biar nggak terlalu panjang ya. Langsung aja ke sini. Di sini awalnya kita punya fungsi fuzzy Tsukamoto yang ada. Jadi untuk fungsi ini dia bakal nerima 2 input utama, yaitu persediaan sama permintaan. Kalau persediaan ini untuk nilai crisp dari jumlah stok atau persediaan barang, sementara permintaan itu ya buat permintaan, besar permintaan. Terus untuk tampilan grafik ini, ini opsional aja buat nampilin output berupa grafiknya. Terus selanjutnya ada fazifikasi input. Nah, di sini kan ada dikit, cukup, sama banyak. Kalau misal kalian ngerti konsep dari ini harusnya paham sih. Dia kan kayak yang udah dijelasin di minggu lalu, dia jika dia makin tinggi nilai keanggotaannya,
dia makin masuk ke dalam kategori tersebut nih. Ya, kalau misalnya dia full nilai keanggotaannya 1, maka dia 100% ada di kategori cold. Cuman makin lama misalnya dari yang kayak minggu lalu kan dibilang misalnya derajat ruangan dari 20 ke 21. 20 itu masih mentok di sini. Ketika dia udah naik ke 21, maka dia perlahan bakal turun. Nilai keanggotaan dari cold dia kurang, terus warm dia bakal naik. Gitu terus 20, 21, 22, 23, 24, 25. Naik di sini ngikut juga naik. Nah, misal kalau di 25 dia bakal full di warm. Itu contohnya ya, di minggu lalu ya. Sedikit mengulang aja. Jadi intinya di fazifikasi input ini dia untuk mendefinisikan derajat keanggotaan fazi untuk input persediaan. Terus yang bawah itu untuk permintaan. Ada rendah, sedang, dan tinggi. Jadi untuk permintaan sama persediaan itu kurang lebih sama ya bentuknya. Jadi intinya tujuan dari bagian ini untuk mengubah input crisp menjadi derajat keanggotaan dari fazifikasi. Selanjutnya ada fungsi output atau produksi yang bakal kita hitung. Oh ya, sebelumnya implementasi codingan yang saya pakai ini intinya tuh uh, untuk nampilin tentang persediaan dan permintaan suatu barang lah intinya ya. Lanjut aja ada ke fungsi output atau produksi. Di sini kita punya 3 fungsi, def, prod sedikit, sedang, dan banyak. Nah, di bagian ini tuh adalah fungsi untuk menghitung nilai produksi berdasarkan derajat keanggotaan dari sebuah aturan. Ini nih derajatnya ya, yang lambda ini. Nih, fungsi-fungsi ini tuh untuk menghitung output berdasarkan derajat keanggotaan. Terus ini metode Tsukamoto, kita di sini pakai metode Tsukamoto, yaitu setiap di mana yang berarti setiap aturan menghasilkan satu nilai output crisp Z. Di sini ada sedikit, sedang, dan banyak, ya kan? Untuk sedikit itu 50 ke 0. Untuk sedikit itu dia nilai keanggotaannya dari 50 ke 0 saat nilai keanggotaannya naik 0 ke 1. Sorry, maksudnya returnnya dia itu 50 ke 0 di saat nilai keanggotaannya naik 0 ke 1. Untuk sedang itu 25 ke 75. Untuk banyak itu 50 ke 100. Jadi intinya di sini nih ini merupakan karakteristik dari metode Tsukamoto yang dimana setiap rule memiliki konsekuensi fuzzy berbentuk fungsi monoton yang naik atau turun sehingga hasilnya dapat langsung dihitung secara crisp. Lanjut aja, ini untuk outputnya tadi ya. Lanjut aja ada aturan fuzzy. Ini singkatnya untuk aturan-aturan ya dari fuzzy-nya lah. Di minggu lalu kan udah dijelasin konsepannya. Di sini kita pakai 9 aturan. Pertama-tama kita inisialisasiin dulu untuk rule sama dengan array kosong. Nah, di sini baru kita tambahin. Kalau kalian ngambil PI atau enggak di SDA kayaknya ada append ini kan untuk nambahin elemen ke dalam ini. Jadi kita nambahin total 9 aturan ke dalam aturan fuzzy ini. Terus lanjut aja. Tadi kita sampai ke lanjut ke defusifikasi. Defusifikasi di sini defusifikasi itu kan bagian terakhir dalam fuzzy logic di mana kita di sini melakukan pengubahan output menjadi bentuk defusifikasi.
sini ada variabel num sama dengan sum, terus den sama dengan sum, terus ada hasil sama dengan num per den. Bagian ini kan tadi udah dikasih tahu ini adalah nilai kebenaran. Terus Z itu output yang dihitung dari fungsi prod di sini. Z yang ini ya. Terus oh ya ini untuk 6 ini untuk nominator. Sorry tadi lupa agak selip. Untuk nominator atau pembilang. Terus ini den ini untuk denominator atau penyebut. Nah hasilnya masuk ke rumus itu sama dengan 6 per den if den tidak sama dengan 0. Yang dimana bagian ini itu untuk menghitung nilai crisp akhir sebagai rata-rata terimbang dari semua output aturan. Jadi kesimpulannya untuk bagian ini tuh adalah metode fuzzy yang menghasilkan nilai crisp secara langsung dari tiap aturan sehingga hasil akhirnya bisa ditentukan secara rata-rata. Lanjut aja, bagian ini tuh untuk visualisasi. Ini nih ya untuk visualisasi aja, untuk nampilin hasil dari apa yang kita buat ini. Dimana di sini kita buat ada 3 grafik, ada grafik persediaan, grafik permintaan, sama grafik produksi. Untuk grafik aja ya, ada ya PLT show. Nah di sini kita coba masukin input, dimana jika persediaannya itu 30 lalu permintaannya 70, maka hasil produksinya itu berapa. Nah di sini kita masukin untuk persediaan, kita inputnya 30 kan ini harusnya kalian ngerti ya, ini sedikit, cukup, banyak di fazinya. Dia makin banyak, semakin banyak persediaan dia berarti semakin masuk ke semakin berkurang, dia semakin keluar dari kategori sedikit. Karena tadi sedikit itu ada di mana ya nih, sedikit itu ada di 0 sampai 40, sementara kan kita outputnya 30, terus cukup itu ada di 20 sampai 50. Berarti kan di antara tengah-tengah ini ya, 30, 0, 30, 40, 20, lebih ya 20, 30, 50. Berarti ada di tengah-tengah ini. Ini mulai dari sini. Sementara untuk permintaan itu ada di untuk input kita masukin 70 kan. Sementara untuk rendah dia 0 sampai 40, berarti yang artinya dia nggak masuk ke kategori rendah. Nah, dia nggak masuk ke kategori rendah sama sekali. Terus sedang itu 20, 50, 80, berarti dia masuk ke sedang di tengah-tengah ini ya, 50 ini. Terus di tinggi dia masuk juga 70. Berarti dia di tengah-tengah, sedang di sini sama di sini. Kalau di sini bisa kita lihat dia ada di 70, berarti dia di tengah-tengah. Pas ya, 60. Untuk tinggi itu dia mulainya dari 60, dia kan 70 itu lebih dari 60, dia ada di sini. Terus untuk sedang tadi itu ada berapa tadi, yang itulah ya, ada di sini. Nah terus untuk hasil produksi di sini berdasarkan hasil apa namanya, rumus yang udah kita masukin tadi. Nih hasil, dia bakal ngeluarin output berupa hasil produksi yang disarankan sama dengan 44,55 unit.
kayak contoh di minggu lalu kan dia tentang kipas angin. Misal jika suhu ruangan sama dengan em, 25 derajat, maka kecepatan kipas yang disarankan adalah 57 derajat ya, kalau nggak salah. Nah, jadi sama aja mirip-mirip kayak ini, cuman bedanya dia ada dua variabel, dua grafik. Jika jika persediaan adalah 30 dan permintaan adalah 70, maka produksi yang disarankan adalah 44,5 unit. Yang dimana dia ada di sini. Ada di tengah-tengah ini. Dia nggak nyampe ke banyak, karena banyak itu mulainya dari 50, tapi dia masuk ke sedikit dan sedang, 44,5. Nah, mungkin kalau kalian agak-agak kurang paham, silakan tanyakan aja ke kakak-kakaknya, atau bisa kalian ulik-ulik aja, karena nanti bakal ada tugas tentang implementasi fuzzy logic ini. Nanti untuk modulnya bakal ditaruh di ini ya, di drive buat kalian belajar sekalian. Jadi sekian aja untuk contoh implementasi dari fuzzy logic ini. Kemudian untuk nanti bakal ada tugas, kalian diminta untuk implementasiin fuzzy. Untuk keterangannya nanti bakal di share di grup. Kira-kira ya kalian bakal buat kayak gini lah gambarannya. Mungkin sekian video materi dari implementasi fuzzy logic. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dipersilahkan. Saya akhiri, terima kasih.